Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Produksi vaksin merah putih terus dikebut. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, ketersediaan vaksin harus efektif, cepat, dan aman. Pengembangan vaksin merah putih kini sudah mencapai 55% dan telah memasuki tahap menghasilkan protein rekombinan. Kami sudah memasuki tahapan di mana gen-gen penyandi protein rekombinan yang menjadi target kami, yaitu protein S dan spike protein dan protein N, nucleocapsid itu sudah dimasukkan dalam sistem ekspresi, dan sel-sel tadi, sel mamalia dan sel ragi sudah mulai menunjukkan prosesnya, dan kami masih ingin memastikan bahwa protein-protein yang diproduksi oleh sel-sel tadi itu sesuai dengan yang kita harapkan sebelum nanti kita bisa lanjutkan ke uji hewan. Apabila uji praklinis berjalan lancar, Amin memprediksi kandidat vaksin merah putih akan diserahkan ke PT Bio Farma pada bulan Februari atau Maret 2021. Setelah diserahkan, ia memperkirakan uji klinis akan rampung pada akhir 2021. Sementara itu, untuk vaksin Sinovac saat ini sudah berada pada tahap uji klinis fase 3 di Bandung dan telah mengambil subjek sebanyak 1.620 orang dewasa dan sedang menunggu hasilnya. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Unpad Kusnandi Rusmil menjamin vaksin COVID-19 yang sedang diuji aman, dan jika sudah selesai uji klinisnya, maka vaksin tersebut akan dipergunakan di Indonesia. Yang selama penyuntikan ini tidak terjadi hal-hal yang menakutkan, yang merugikan, semuanya baik-baik saja. Nanti tentunya kita berharap hasil imunogenisitasnya tentu baik, dan juga harapan kita juga efikasinya juga baik, ya, termasuk keamanannya juga baik. Selama ini sih keamanannya kalau dilihat sih oke-oke aja. Saya bisa bilang bahwa vaksin ini aman. Mengingat masih ada beberapa tahap hingga vaksin selesai dan bisa didistribusikan, masyarakat diminta tertib menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat aman karena vaksin adalah virus yang dilemahkan dan pada prinsipnya vaksin tidak berbahaya. Ini merupakan virus yang dilemahkan dan pada prinsipnya vaksin tidaklah berbahaya. Apabila seseorang divaksinasi, maka vaksin yang masuk ke dalam tubuh akan menstimulasi imunitas tubuh. Dan pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk digunakan oleh manusia karena harus melalui tahapan uji praklinis dan klinis untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan dosis yang aman yang dapat digunakan oleh manusia. Vaksin disebut bisa mengakhiri pandemi COVID-19, namun masih banyak juga yang meragukan efektivitas dan keamanan vaksin yang kini tengah diuji klinis. Bagaimanakah menjawab berbagai keraguan tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, Sujatmiko. Selamat malam, Pak Sujatmiko. Selamat malam, Zilvia. Apa kabar? Pak Sujatmiko, apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Kok hilang? Oke. Pak Sujatmiko, apakah vaksin akan menghentikan pandemi COVID-19? Secara drastis sendirian tentu tidak bisa. Jadi vaksin harus dimulai didukung oleh tetap 3T, ya, testing, tracing, dan treatment, dan pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan tetap dilaksanakan. Vaksin adalah memperkuat, juga mempercepat proses supaya pandemik berakhir, mempercepat. Tapi tidak bisa sendiri vaksin mengakhiri pandemi.
Oke, tidak bisa berdiri sendiri, harus tetap 3T dan 3M ya Pak. Sampai sekarang belum ada Pak vaksin COVID-19 yang dipastikan 100% aman dan efektif. Tapi pemerintah Indonesia sudah memesan vaksin COVID-19 dari berbagai negara. Nah, bagaimana menjamin keamanan dan efektivitas vaksin-vaksin COVID-19 yang akan didatangkan ke Indonesia? Yang menjamin itu ada beberapa, Badan. Pertama, respons secara informal, respon daripada subjek yang disuntik itu vaksin sendiri ya. Contohnya yang di uji klinik fase 3 di Bandung ya. Kalau mereka tidak ada keluhan, tidak buat, mereka tidak akan melapor. Karena saya juga adalah salah satu uji klinik, walaupun bukan vaksin COVID. Kita pada waktu melakukan uji klinik vaksin-vaksin lain, kalau ada keluhan sedikit mereka akan melapor. Tapi uji klinik yang dilakukan fase 1 di Cina, ya fase 1, fase 2, dan juga fase 3 di Bandung, maupun dari berbagai negara, tampaknya laporannya dari segi keamanan, itu aman, hanya keluhan bengkak, nyeri bengkak yang kemudian hilang dalam beberapa hari. Nah, bagaimana efektivitasnya juga sama. Yang menentukan itu tentu adalah yang melakukan uji klinik, satu, ya. Yang kedua adalah badan yang mengawasinya, otoritas yang mengawasinya di Indonesia adalah Badan POM beserta kelengkapannya yaitu Komite Nasional Pengawasan Obat dan kemudian Komite Expert yang nanti akan dilaporin dan akan menilai apakah ini betul-betul vaksin itu aman dan efektif. Termasuk vaksin yang diimpor pun demikian. Karena di negara masing-masing juga ada lembaga badan-badan yang mengawasi fase demi fase, step demi step, laporan dicek apakah aman. Kalau aman baru boleh maju ke fase berikutnya. Berarti Pak, meskipun vaksin ada yang tidak diuji klinis di Indonesia, itu berarti tetap bisa dibilang aman dan efektif karena sudah dipastikan lolos uji klinis di negara asalnya. Begitukah Pak? Ada beberapa step. Di negaranya harus dilakukan uji klinik dulu, ya, dan dinyatakan aman. Kemudian Badan POM akan mengkaji kembali laporan-laporan tersebut, karena apakah memang aman. Pengalaman kita selama ini, beberapa vaksin-vaksin yang import yang dipakai di rumah sakit swasta maupun dalam program itu tidak pernah dilakukan uji klinik di Indonesia, tapi karena di-approve oleh WHO diyakini bahwa prosesnya tahap demi tahap itu aman dan hasilnya sudah dipublikasi bahwa efektif, maka tanpa perlu uji coba di Indonesia pun sudah dipakai. Dari tahun 70 kita memakai berbagai vaksin import tanpa uji klinik. Sebaliknya, vaksin Bio Farma yang diekspor ke berbagai negara, itu di negara yang mengimpor vaksin itu dari Bio Farma pun tidak melakukan uji klinis lagi karena mereka tahu bahwa Bio Farma sudah mendapat prakualifikasi dari WHO bahwa prosesnya semua baik. Jadi yang penting ada lembaga yang meng-approve bahwa itu aman dan efektif. Baik, oke. Pak Sujatmiko, saat ini kan dunia mengebut Pak ya pengembangan vaksin COVID-19. Nah, jika prosesnya dipercepat, apakah hasilnya tetap aman Pak? Karena ada khawatiran kalau ini terburu-buru atau dipercepat, maka akan ada proses yang kelewat sehingga mempengaruhi keamanannya. Ya, jadi mempercepat itu bukan berarti tahapan pemeriksaan laboratoriumnya semua tepat diburu-buru, tetapi mengefisienkan administrasi, mengefisienkan SDM, ya. Seperti kami dulu waktu melakukan uji klinik vaksin Pentabio yang kemudian dipakai oleh program Kementerian Kesehatan, kami hanya bisa bekerja seminggu itu hanya 2 hari dan sehari 2 jam karena kami mengerjakan tugas-tugas lain. Sedangkan teman-teman di Bandung, Prof. Nandi ini juga sering bersama saya uji klinik, mereka melaporkan mereka bekerja hampir tiap hari dari pagi sampai malam dengan SDM yang banyak sehingga prosesnya bisa lebih cepat dalam hal mendatangkan subjek segala macam. Jadi bukan proses laboratoriumnya, pengujiannya yang dipercepat, tapi teknis administrasi dan teknis operasional di lapangan yang dipercepat. Oke, jadi meskipun dipercepat juga tidak ada masalah ya Pak, itu bukan berarti terburu-buru atau melengkapi proses yang seharusnya diambil, tidak demikian ya Pak? Tidak, betul. Tetap jadi keamanan dan efektivitasnya tetap dijaga melalui proses-proses yang standar. Baik, Pak Sujatmiko, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita soal vaksin ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kami akan kembali usai jeda.
Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional, Prof. Sudjarmiko. Prof. Sudjarmiko, kita masih membahas soal kondisi kedaruratan yang memaksa kita harus mendapatkan vaksin secepatnya. Dalam kondisi darurat dikenal istilah EUA, Emergency Use Authorization. Apa sebetulnya EUA ini dan apa kriteria vaksin yang dapat diberikan label EUA? Ya, EUA tadi Emergency Use Authorization adalah hak daripada Badan POM yang mempunyai kewenangan. Jadi suatu persetujuan untuk menggunakan suatu vaksin atau obat yang belum memiliki izin edar atau izin edarnya berubah, tapi tentu dengan memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan pertama menurut Badan POM adalah tentu kedaruratan. Kedua adalah bahwa aman dan efektif. Yang ketiga bahwa manfaatnya besar. Ya. Yang keempat kemudian juga mutunya, stabilisasinya, kestabilannya juga baik, dan yang terakhir adalah belum ada obat lain atau vaksin lain yang bisa menggantikan. Nah, itu Badan POM biasanya akan menerbitkan kalau hasil uji klinisnya fase 3 itu sebagian besar sudah selesai. Gitu. Oke, jadi tetap harus ada otorisasi dari Badan POM meskipun ini kondisinya darurat, tapi tetap ya Badan POM harus mengotorisasi terlebih dahulu sehingga baru nanti vaksinnya bisa digunakan. Begitu, Prof? Betul sekali. Baik. Persetujuan untuk menggunakan. Oke, kita sekarang berbicara soal jika nanti vaksin sudah datang atau sudah bisa digunakan di Indonesia, kan tidak semua orang dapat divaksinasi. Vaksin diprioritaskan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Mengapa demikian, Prof? Ada beberapa pertimbangan. Pertama bahwa sejak awal di negara yang mendesain vaksin itu, itu protokolnya memang memilih umur itu karena di negara tersebut yang banyak kena dan banyak meninggal adalah umur antara 19 dan 59 tahun. Oleh karena itu proposal diajukan kepada badan otoritas yang di sana, disetujui, dan fase 1, fase 2 pun menggunakan hanya kelompok umur itu, kita harus patuh pada protokol tidak boleh menyimpang. Demikian pula yang fase 3 di Bandung juga menggunakan batasan umur itu. Dan ternyata kondisi ini cocok dengan Indonesia bahwa yang positif sakit antara umur 19 sampai 59 menurut data gugus tugas COVID adalah sekitar 78,5% berada di antara umur 19 dan 59 tahun. Dan yang meninggal ya juga paling banyak adalah pada usia kelompok itu, yaitu 54,3% yang meninggal itu berada pada kelompok 19 sampai 59 tahun. Maka berdasarkan bahwa izin berstudi uji klinik itu memang kelompok umur itu dan epidemiologi di Indonesia kelompok itu, maka nanti juga akan dipilih kelompok itu yang diutamakan sesuai dengan izin. Bagaimana dengan mereka yang tidak divaksinasi, kelompok orang yang berusia di bawah 19 tahun dan di atas 59 tahun? Nah, ini yang kita kenal dengan konsep herd immunity kepada imunisasi ya. Kalau sekelompok orang yang umurnya tadi, yang kita prioritaskan adalah yang umur 19 sampai 59 tahun karena mereka aktif bekerja, kuliah, produktif, usia produktif itu 78% itu berisiko sakit dan berisiko menularkan dan berisiko meninggal. Itu yang ditargetkan. Kalau itu mencapai jumlah 75% atau lebih ya, berdasarkan beberapa pakar-pakar hitung, maka yang sisanya itu akan terlindungi. Itu yang disebut herd immunity. Kalau cakupan imunisasinya tinggi di atas 75% pada kasus COVID, maka yang sisanya itu akan terlindungi. Karena apa? Virusnya sudah tidak bisa menular kemana-mana karena menular ke sana orangnya udah diimunisasi, ke sana udah diimunisasi. Jadi terhenti proses penularannya gitu. Jadi herd immunity tapi dibentuk dengan imunisasi, bukan herd immunity dengan infeksi alamiah. Termasuk orang-orang yang tidak bisa divaksinasi karena memiliki penyakit tertentu, nantinya itu akan ikut konsep herd immunity ya, Prof. Ketika orang lain sudah divaksin, harapannya adalah orang yang sakit dan tidak bisa divaksin pun akhirnya terlindungi karena sebagian besar sudah tervaksinasi. Betul. Oleh karena itu nanti kalau vaksinnya sudah ada, sudah diumumkan jadwalnya, ayo kita berbondong-bondong yang umurnya sesuai dan sudah didaftar datang ke sana untuk supaya tercapai tepat 75% supaya herd immunity sehingga pelan-pelan pandemi akan berakhir. Oke, apakah setelah divaksin, Prof, orang akan langsung kebal? Ya, kalau seseorang disuntik vaksin apapun,
itu tidak langsung hari itu kebal, tapi memerlukan beberapa waktu untuk tubuh mengenali vaksin itu, kemudian berusaha membentuk zat antinya, pelan-pelan naik, rata-rata minimal paling cepat 2 minggu setelah imunisasi baru tercapai ambang mampu melindungi orang itu. Kemudian atau ada yang 1 bulan. Tapi pada selama periode itu dia masih berisiko tertular dan menularkan. Setelah diimunisasi pun dia aman, dia pasti kalau tertular, kalau ada virus masuk ke dalam sel, virusnya akan mati, tidak bisa berkembang biak sehingga orangnya sehat. Tetapi kalau dia di jalan, bersentuhan dengan yang ada virusnya, di bajunya ada, tangannya megang di mana di kendaraan umum segala macam, dia masih bisa menularkan kalau pulang ke rumah, ke neneknya, ke anaknya, keluarganya. Jadi imunisasi pada seseorang melindungi pada dirinya sendiri, tapi masih berisiko menularkan dengan cara memegang, dengan cara yang lain. Ya. Oleh karena itu, walaupun nanti sudah diimunisasi, tetap 3T, 3M tetap dilaksanakan sampai nanti jelas pandeminya menurun drastis, dan pemerintah akan menjelaskan kapan kita sudah mulai melonggarkan itu. Baik, oke. Terakhir, Prof. Sudjarmiko, karena masih banyak yang khawatir, masih banyak yang ragu dengan keamanan dan juga efektivitas dari vaksin COVID-19, sehingga banyak yang merasa tidak mau untuk divaksinasi. Apa imbauan yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan bahwa vaksinasi ini sangat penting? Ya, pertama bahwa vaksin ini aman, ya, bahwa terbukti aman. Jadi selama ini dikaji dari fase 1, fase 2, fase 3, baik di Indonesia maupun di negara asalnya maupun Indonesia sampai hari ini. Dan kalau kita tidak memberikan diimunisasi, terbukti bahwa dari bulan Maret sampai September, Oktober, tiap hari meninggal sekarang yang belakangan ini antara 70, bahkan pernah pada bulan September 160 per hari orang Indonesia meninggal. Kematian sudah begitu tinggi, antara sekarang berkisar antara 100, antara 70, kadang-kadang 100, turun lagi 70, tiap hari meninggal. Dan itu yang meninggal sebagian besar 54,5% adalah usia-usia produktif. Bayangkan itu kepala rumah tangga dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus dengan 3T, dengan 3M saja ternyata penurunan kematian juga sangat pelan. Jadi perlu imunisasi dan harus dicapai 70% imunisasi. Oke. Baik, terima kasih Prof. Sudjarmiko telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah selalu di Metro TV dan tetap jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan. Metro TV, knowledge to elevate.